Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 Ekonomi Sumber Daya Alam kelas A. Di sini kami akan membahas terkait deforestasi. Anggota kelompok kami yaitu Maulina Fati Aulia Zafi NIM 61, lalu saya sendiri Sevita Astriana Rahmawati NIM 76, Rizky Dwi Anggraini NIM 91, Wanti Nawangsari NIM 94, dan Rina Apriana Firdaus NIM 124. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak terlebih dahulu video kasus tentang deforestasi. Masalah yang terdapat di dalam video tersebut yaitu deforestasi yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu industri kertas. Seperti yang kita ketahui, kertas terbuat dari bahan baku kayu. Hal ini pastinya akan menyebabkan terjadinya penebangan hutan untuk memproduksi kertas demi memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, minyak sawit. Banyak terjadi kasus pengalihfungsian lahan hutan menjadi kebun sawit. Yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh lingkungan ataupun oleh ulah dari manusia. Dan yang keempat yaitu bahan bangunan. Kayu dapat digunakan sebagai bahan bangunan rumah ataupun bisa digunakan untuk membuat furniture seperti lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya penebangan hutan yang berlebihan untuk memenuhi barang-barang tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah dari penduduk. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu dengan meminimalisir pengalihfungsian lahan dengan membuat moratorium terkait penghentian pengeluaran izin tebang kepada korporasi. Kemudian yang kedua yaitu dengan mempertegas peraturan yang ada dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar baik korporasi maupun perseorangan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan bekerja sama dengan aparat setempat dalam membentuk satgas
untuk mencegah dan mengantisipasi adanya kebakaran hutan. Kemudian yang keempat yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya manfaat dari hutan. Yang kelima yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali yang dilaksanakan secara nyata oleh pemerintah maupun korporasi. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan hutan sosial atau penerapan pemberian izin memanfaatkan lingkungan hutan tanpa melakukan penebangan pohon. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran stakeholder. Untuk peran pemerintah sendiri ada 3 peran. Yang pertama yaitu pemindahan lahan yang terdegradasi. Salah satu isu yang paling mendesak di Indonesia adalah pembukaan hutan primer dan lahan gambut untuk mengembangkan pertanian. Analisis yang dilakukan oleh WRI menemukan bahwa terdapat peluang yang besar untuk memindahkan pengembangan agribisnis ke lahan-lahan yang telah terdegradasi dan memiliki keanekaragaman hayati dan cadangan karbon yang rendah. Peran kedua yaitu dalam pengawasan hutan. Produsen komoditas yang memiliki komitmen untuk mengatasi deforestasi dapat turut memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru dalam pengawasan hutan dan teknologi satelit. Teknologi tersebut dapat meningkatkan transparansi di dalam rantai pasokan perusahaan. Program seperti Forest Cover Analyzer, Eyes on the Forest, dan Global Forest Watch 2.0 yang akan segera diluncurkan memungkinkan setiap orang dengan koneksi internet untuk melihat di mana dan kapan perubahan tutupan hutan terjadi di suatu wilayah tertentu. Pemerintah Indonesia juga memiliki berbagai inisiatif pengawasan hutan di dalam badan-badan pemerintahan yang berbeda. Peran pemerintah selanjutnya yaitu sertifikasi hukum dan sukarela, memanfaatkan secara efektif berbagai mekanisme sertifikasi dan persyaratan hukum yang mewajibkan praktik-praktik yang berkelanjutan, meliputi kriteria dan prinsip-prinsip yang disusun secara seksama yang menjadi pedoman dalam mengolah dan memproduksi komoditas dan dituangkan ke dalam seperangkat best practice seperti melarang pembakaran dan deforestasi di hutan primer dan lahan gambut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam masalah deforestasi, yaitu yang pertama yaitu mengenai kewajiban masyarakat. Masyarakat berkewajiban dalam pengelolaan hutan yaitu ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah. Yang kedua yaitu peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan pencegahan terhadap penebangan liar dengan melalui konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana kegiatan tersebut diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran masyarakat berupa perorangan atau kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak agar dapat berperan serta secara aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penyuluhan pertanian. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.